Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, tema readingannya ada seseorang yang lagi naksir kamu. Kita lihat ya. Yang lagi naksir kamu ini siapa? Ya, yuk bareng-bareng ya. Sebelum mulai, relax. Aku mau tarik energi dari teman-teman ya. Semoga energinya ketarik dan bisa rasional. Yuk. Ada yang lagi naksir sama kamu. Ciri-ciri orang yang lagi naksir sama kamu saat ini. Oke. Bagaimana ya? Ini usianya sepertinya sepantar sama teman-teman ya. Kalau enggak dia jauh lebih muda. Aku lihat seperti itu. Dia sering pakai tanda pengenal seperti tutup kepala, atau dia pakai jaket, atau dia suka pakai sorban ya. Kalau perempuan mungkin pakai kerudungan, pakai jepit, atau apapun yang dikenakan di rambutnya nggak pernah lepas gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ngelihat dia di sosial media ataupun di dalam kesehariannya, orang itu nggak pernah lepas dari tanda pengenal tersebut ya. Apa nggak capek tuh, tapi memang seperti itu adanya ya dia. Atau nggak pakai baju yang bajunya itu stylenya kayak gombrang-gombrang gitu ya, kayak kelihatannya tuh nutup gitu semua badan ya. Itu ciri khasnya dia ya. Orang ini tidak terlalu tampan, tidak terlalu cantik, tapi dia punya kesederhanaan. Cuman kesederhanaannya itu di apa ya, di apa ya, kalau aku lihat tuh sederhana tapi orangnya pintar dalam hal spiritual, terus menerawang gitu ya, sesuatu yang mungkin berbeda dengan kita ya. Kebanyakan dia paham tentang sesuatu yang sifatnya tentang alam semesta, tapi dia ngerti gitu ya, kode-kode semesta tuh dia paham. Dia bisa lah gitu ya, menjadi apa ya, menghubungkan kita kepada mereka-mereka ini ya, tumbuhan, tanah, angin, seperti itu ya. Banyak sekali mungkin yang teman-teman tidak ketahui bahwa seseorang seperti itu memang ada di dalam kehidupan ini. Dan termasuknya dia ini, orang ini sederhana banget dalam penampilan, tapi kamu pasti tertarik dengan kepintaran atau yang dia miliki saat ini ya, yang kelebihan yang dia punyai. Oke, seseorang ini emang senang berkelana ya, bertualang ke tempat-tempat yang mungkin nggak lazimnya orang-orang sekarang kan, mungkin ke mall atau ke tempat-tempat yang memang buat nongki-nongki gitu ya. Tapi dia enggak, dia seneng banget mengeksplor sesuatu seperti gunung, tempat-tempat bersejarah ya. Aduh, kamu disenangin sama orang kayak gini tuh beruntung banget, tau gak sih? Ya kenapa enggak, soalnya dia tuh susah banget yang namanya ditaksir gitu loh. Kalau nggak naksir dia dulu no, susah banget. Orang-orang kayak gini tuh biasanya asik, romantis gitu ya. Dan seseorang ini sudah mapan secara finansial ya, sudah mapan secara kehidupannya saat ini di usianya dia. Sudah punya tabungan, sudah punya tempat tinggal, kendaraan, dan orang ini tuh pinter banget menata finansialnya dan juga menata dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Siapakah seseorang yang saat ini lagi naksir sama kamu? Aku lihat lagi ya, seseorang ini adalah pemikir. Dia punya ide, punya nasihat yang bijak ya, suka dicari orang untuk diambil ilmunya, tempat bertanya, tempat berteduh orang-orang. Orangnya asik banget ya. Dan ini bukan hanya satu orang, ada dua orang. Di sini baru dua yang terbuka ya. Di usianya lebih tinggi atau lebih dewasa dari kamu ya. Seseorang ini enak banget, pasti kamu nyaman deket sama dia karena banyak orang yang suka mendatangi dia. Dan kalau kamu salah satu orang yang ditaksir sama dia, udah pasti ya beruntung, karena memang termasuk orang yang gak gampang suka gitu ya. Terus dia lihat karakter itu bisa membaca diri kita ya.
dari fisik sampai siapa gitu, dia paham. Jadi kenapa kita disukai orang tersebut, mungkin dia lebih mengerti dan lebih paham tentang kita ya. Itu the hermit ya, seseorang yang pandai mencari sesuatu yang orang-orang sulit mendapatkan petunjuk dari apa ya, kan kebanyakan kita tanya sama orang-orang yang kayak gini. Nah, dia tuh selalu nemu gitu, selalu nemu cara solusi bagi orang-orang yang punya masalah. Selalu bisa memberikan petuah yang nyaman, yang adem gitu ya bagi setiap orang-orang yang dekat sama dia. Melindungilah seperti pohon beringin ya. Terus bijaksana, nasehatnya seperti orang-orang yang berilmu ya, tetapi seseorang ini juga memiliki semangat kerja yang begitu tinggi ya. Dia apa ya, kalau aku lihat bukan orang yang loyo gitu, yang suka diem, tidak punya kegiatan. Dan dia termasuknya orang yang bekerja juga ya, bekerja tapi tidak atau bukan memiliki sebuah perusahaan ya. Dan seseorang ini baru saja sakit hati, mungkin pernah disakiti atau baru berpisah dari orang yang dia sayangi saat ini ya. Seseorang ini memiliki keinginan yang cukup menggebu kepada kamu, karena memang mungkin sebagai obat atau penutup luka hatinya saat ini, dan dia menemukan kamu. Nah, kalau dia belum beres dengan masa lalunya, teman-teman hati-hati ya. Hati-hati banget ya. Memang orang ini bikin kelepek-kelepek kamu, tetapi hati-hati, storynya yang ada bikin kamu makin banyak masalah. Jangan sampai terjebak. Kalian lihat dulu seperti apa di dalamnya dia ya. Kita lihat lagi saat ini, seseorang ini senang menyendiri memang ya, senang alam terbuka. Dan aku lihat dalam ucapannya memang dia banyak berhati-hati, karena dari situlah ya apa ya namanya tuh teman-teman, pendukung keberuntungan hidupnya itu dari dia berbicara. Lalu di sini ada Three of Wands ya, hati-hati teman-teman, Three of Wands ya. Mungkin pilihannya adalah kamu, ada siapa lagi. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Dan aku lihat memang sangat kuat banget keinginan dia untuk mendapatkan kamu saat ini. Dan dia sedang memikirkan bagaimana kamu bisa luluh kepada dia. Saat ini dia ingin segera menyatakan perasaannya, kegembiraan hatinya, kesenangannya terhadap diri kamu. Dia tertarik karena jiwa sosial kamu, dan juga mungkin welas asih yang terlihat oleh dia di kamu. Dan kamu juga penyayang orang tua, dan aku melihatnya kamu juga orang yang sudah mapan secara materi, dan dia pun mencari sosok yang seperti ini, yang pas, yang sama seperti tipenya dia ya. Dia seperti itu juga, cinta keluarga ya. Dia sangat baik kepada ibu bapaknya, dia merawat ibu bapaknya dan keluarga yang lainnya. Dia sangat perhatian kepada lingkungan sekitarnya, kepada tetangganya juga ya. Orang yang ramah sekali, banyak orang yang menaruh simpati dan rasa hormat kepada diri dia, karena kewibawaannya itu muncul ya memang dari keilmuannya juga, dari pahamnya dia, dan keramah tamahannya terhadap lingkungan ya. Dan seseorang ini terkenal banyak memiliki apa ya, kalau lihat fans ya, banyak memiliki fans, banyak orang yang mungkin juga dia membantu banyak orang juga ya, di dalam hal mungkin bisa jadi seorang tabib, bisa jadi juga dia seorang guru ya, dan bisa jadi dia seorang petunjuk atau penjembatani orang-orang yang lagi dalam keadaan susah ya. Kita memang kadang nggak ngerti ya, dipertemukan dengan siapa di dalam kehidupan ini. Apa artinya sih dipertemukan dengan orang-orang seperti ini? Hanya semesta yang mengetahuinya. Mungkin selama ini kamu senang banget dengan hal-hal sejarah, mungkin kamu senang banget sama namanya welas asih, kasih sayang, sangat baik kepada sesama. Jadi vibrasi kamu, kebiasaan kamu ini menyampaikan ya, disampaikan oleh semesta, frekuensinya
ketemukan dengan orang yang sesuai atau senada dengan cara kamu berpikir, cara kamu menerima lingkungan, cara kamu berbahagia ya di dalam kehidupan, merasakan sesuatu yang sama seperti diri dia saat ini. Dan dia juga selalu memperhatikan kamu belakangan ini. Ya, selalu perhatiin kamu terus. Di sini dia selalu senang mencari tahu bagaimana keadaan kamu, mencari tahu sejauh mana sih saat ini kamu punya teman-teman, personal brandingnya ya. Dia pengen pahami kamu. Karena apa? Karena dia sudah lama menyimpan perasaan itu kepadamu ya, sudah lama, dan saat ini sudah waktunya untuk dia bergerak ke kamu dan bicara tentang perasaannya itu. Kita lihat ya kelanjutannya seperti apa hubungannya. Apakah kamu akan dipertemukan segera, atau dia akan segera menyatakan cintanya bertemu dengan kamu atau tidak. Kita lihat ya, kedepannya kamu akan dipertemukan tidak gitu ya. Ini kan baru dia mengamati, nanti dia akan berkenalan sebagai atau mungkin kamu sudah temanan ya, di sini sudah berteman atau memang sudah mengenal tapi tidak begitu dalam. Dan di sini kita lihat apakah dia akan lebih pergerakannya apa lebih kenceng atau memang slow motionnya ditambah lambat lagi. Kita lihat ya, yuk bagaimana kedepannya dia kepada kamu, apa yang akan dia lakukan. Ada di Hermit teman-teman ya di sini. Lalu ada Two of Wands. Lalu ada Ten of Wands. Ada Ace of Pentacles. Seven of Pentacles. Lalu ada The Star, dan satu lagi The Magician. Bottom of the deck-nya ada The Chariot. Oke, apa yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu? Aku ngeliatnya di sini dia banyak mikir sih teman-teman ya, banyak pertimbangan dia karena lagi banyak introspeksi diri atas masalah yang saat ini sedang dia hadapi ya. Aku ngeliatnya dia banyak merenung, banyak menyendiri, banyak menimbang-nimbang sesuatu yang sepertinya memang saat ini dia memang merasa sedang dalam keadaan kesepian. Dia nggak mau ya sampai hal seperti itu akan mendatangkan malapetaka di dalam percintaannya dia ke depan. Dia pikir-pikir dulu nih, kalau dia nanti deketin kamu gitu ya, apakah ini jauh akan lebih baik atau tidak ke depannya gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia sering melamunkan kamu sih ya. Dia senang sebetulnya sama kamu, cuman dia simpan, dia pendam dalam hatinya. Jadi setiap malam itu, setiap kali mungkin pulang kerja ya, dia sudah mulai kelelahan, dan di saat-saat seperti itu dia teringat dengan kamu. Ya, dia teringat, dia membayang-bayangkan diri kamu saat ini. Dan aku lihat juga dia sering sekali mungkin keluar masuk ya, mencari tahu informasi tentang kamu lebih lanjut, dan dia sudah mendapatkan keyakinan penuh bahwa memang dia saat ini tidak ragu lagi untuk menyatakan perasaannya sama kamu. Dan sejauh mana dia memandang kamu, dia lihat ada siapa, dia sepertinya sudah mulai tidak memperdulikan hal tersebut ya, padahal itu juga akan memberikan beban ke masa depan buat dia gitu ya. Khawatir akan membuat dia pergi dari kamu karena beban tersebut. Dia pikir-pikir memang semua manusia itu kalau di dalam kehidupan pasti banyak sekali yang namanya cobaan, ujian ya. Semua itu untuk menguji komitmen kita kepada keinginan kita, kepada keinginan terbesar kita, cita-cita kita itu apa, pasti ada ujiannya ya, supaya lebih nikmat lagi setelah dimiliki, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi, dan dapat mensyukuri dan mengenal apa yang namanya perjuangan. Dan pada saat sakit kita tahu siapa orang yang bisa menolong kita. Makanya dalam setiap keadaan apapun dia selalu teringat bahwa semua itu pasti akan ada. Dia ketemu sama siapa, dia mau ngelakuin hal apa, semua itu akan ada ujiannya, bakal ada jalan yang gak enaknya
gitu. Tapi dia saat ini memang tidak memperdulikan hal tersebut, walaupun berat bebannya memang, tapi dia mencoba untuk mendekati kamu. Aku lihat sih dalam waktu dekat ini dia akan mencoba untuk menyatakan perasaan dia kepada kamu ya. Sekarang ini dia lagi memikirkan bagaimana caranya untuk bisa komunikasi, ngedeketin kamu dulu, PDKT dulu, atau mungkin kalian memang sudah sama-sama teman, tetapi di sini pun dia tidak bisa mengambil tindakan sembrono. Walaupun teman bukan berarti bisa SKSD ya, dia harus memikirkan cara yang lebih baik, yang sopan mungkin ya, yang lebih ngena sama kamu gitu ya. Pertemuan awalnya bagaimana ungkapan perasaannya di awal kan tuh akan jadi momen terindah di kemudian hari. Makanya dia ya memilih-milih waktu, memilih-milih tempat dan keadaan yang sudah siap. Dia akan segera menghubungi kamu atau mendatangi kamu ya, menawarkan sebuah kerjasama dalam sebuah hubungan ke masa depan. Aku lihatnya dia masih menunggu momen sih ya, untuk momen yang tepat. Kalau masalah finansial dia sudah mapan, sudah memiliki pekerjaan, dan juga dia bukan termasuk orang yang sering merepotkan kamu, karena kamu pasti senang ya, orang ini punya usaha, orang ini juga punya keluarga yang mewariskan gitu ya, mewariskan finansial, mewariskan kekayaan yang akan diolah oleh dia di kemudian hari. Aku lihat seperti itu ya teman-teman ya. Emang orangnya termasuknya kalem-kalem baik gitu ya, mengikuti proses atau arahan dari semesta. Ini orang pinter karena dididik oleh semesta, pinter lewat pengalaman ya, pinter lewat rasa sakit yang pernah dia lewati gitu. Orangnya enak gitu, nanti jadi apa ya, petunjuk jalan buat kamu. Kamu kan orangnya mungkin nggak paham dengan bacaanku ini ya, mungkin ngerasanya memang ada orang seperti ini ya. Kalau aku bilang banyak sekali yang seperti itu ya. Dan apa yang menjadi keinginan dia ini akan selalu terpenuhi sih, aku lihat seperti itu ya. Apa yang menjadi harapan itu akan selalu terpenuhi, termasuk dia bisa ngedapetin kamu atau enggaknya. Hati-hati juga, soalnya dia memang orangnya bisa menggunakan berbagai macam cara. Kalau mungkin dia sudah nggak tahan dengan rasa isi hatinya dan tahu ya keadaan kamu mungkin juga akan menjadi beban dia di kemudian hari, ini yang akan membuat dia harus pinter-pinter ya buat ngedapetin kamu. Dan dia magician, dia akan melakukan sesuatu karena orangnya menarik juga sih, walaupun sederhana tapi banyak yang suka loh sama dia. Walaupun sederhana tapi menawan ya, karismatik. Siapa sih orang yang nggak senang sama orang yang seperti ini gitu ya. Udah mapan, dia juga punya titipan warisan ya dari para leluhurnya, para orang tuanya, sehingga kamu mungkin juga hidupnya akan terjamin berkecukupan dan dijauhi dari kesulitan ya. Orangnya memang termasuk kalem, tapi kalau marah itu jarang. Bahkan kalau marah mungkin juga nggak sampai nyakitin sih ya, cuman kamu nanti ngerasa nggak enak aja karena orangnya baik banget gitu ya. Baiknya di sini bukan bukan artinya dia menunduk, kalah oleh kamu, bisa ditaklukkan atau bisa jadi apa ya, kayak ngikutin kamu. Enggak, justru kamu akan dibawa kendali dia, tapi dia tidak dengan kekerasan, tidak kasar gitu ya. Orangnya begitu sangat paham tentang diri kamu, dia ngertiin kamu banget ya. Dia ngerasa kamu itu dia adalah kamu. Jadi dia paham banget gimana rasanya kalau dia di posisi orang yang lemah. Dia ngerti. Memang sedikit egoisnya di sini karena rasa cintanya kepada kamu, supaya kamu tidak menilai dia atau tidak meremehkan dia gitu. Dia nggak suka dinilai rendah, nggak suka dikucilkan gitu. Misalkan kamu ini tipe orangnya yang aku lihat di sini mungkin seorang yang penasaran ya. Dia nggak senang terlalu dicari-cari tahu gitu, dia nggak suka gitu. Tapi nanti dengan sendirinya dia akan menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Orangnya asik banget ya. Dan teman-teman juga bisa bermain-main banyak hal dengan orang ini karena memang punya banyak pengalaman soal hal-hal yang mungkin kamu sendiri belum pernah ngalamin atau belum pernah tahu tentang hobinya dia ya, keahliannya dia. Nanti lama-lama kamu juga akan terbiasa dengan orang ini, tapi jangan dikepoin ya, karena orang ini tuh pasti ngomong dengan sendirinya dari pertama kenal sampai mungkin udah lama nanti baru kamu tahu semuanya. Dan
nggak pelit ilmu, nggak pelit orangnya juga kasih sayang ya. Tapi kulihat akan langsung ada pernikahan nggak sih? Kalau di sini ada beban kamu, aku lihat mungkin bisa jadi ya cepat menikah, tapi kalau ada beban di sini akan tertunda beberapa lama. Jadi selesaikan itu dulu gitu supaya dia tidak terlalu lama. Dia sabar menanti ya kayaknya sih gitu perjalanannya kalau aku lihat ya. Tapi kalau memang benar-benar beban yang kamu miliki nggak bisa lepas atau nggak bisa selesai, dia mungkin ya pergi juga. Kita lihat untuk situasi terkini dari teman-teman semua, energinya gimana ya terhadap kedatangan orang ini kepada kamu. Di sini ada two of sword, teman-teman. Kalau aku lihat kamu ada the moon. Kenapa ya? Kamu kayak sedih gitu loh. Kayak nggak menerima kedatangan dia ya. Kayak seperti kamu tuh seakan-akan sedang menunggu seseorang yang jauh di sana. Seseorang masa lalu yang sampai hari ini masih kamu kenang. Energinya masih tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran kamu. Dan kamu sulit banget menerima orang baru ya saat ini. Tapi ini banyak yang suka loh kamu tuh, ada dua orang ya, yang muda, yang oke, kamu juga sayang sebetulnya sama dia. Ya, kamu bergairah sama orang ini, tetapi di sini kamu habis mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam beberapa waktu ini ya, menyebabkan kamu banyak berpikir, maju mundur, pada akhirnya kamu juga tidak terlalu banyak effort ya sama hubungan ini. Kalau aku lihat memang kamu juga secara energi jatuh cinta sama dia dan bergairah sama dia ya, ada rasa apa ya, kayak kamu tuh punya gairah loh kalau ngeliat dia tuh, kalau kayak langsung pengen dideketin gitu ya, kayak pengen di touch me. Serius beneran, the lovers loh ini ya, ketemunya sama the moon. Ini orang-orang yang bisa punya hayalannya tinggi ya, kayak suka apa sih teman-teman tuh, kayak ini loh, apa ya, dunia hayalnya udah jauh gitu loh ya, kayak touch me aja, harus ada sentuhan fisik ya teman-teman ya, jatuh cintanya tenggelam di sana. Dan aku lihat ada ten of sword di sini. Tetap aja kalaupun kamu sudah sampai kepada hal seperti itu, tapi tidak membuat hubungan ini akan kuat ya, karena kamu juga masih sangat tergoda dengan seseorang yang sudah jauh di masa lalu dan masih kamu tunggu hingga saat ini. Sedangkan yang naksir-naksir ini juga banyak, tapi kamu masih belum bisa 100% sembuh ya, masih menunggu kedatangan orang lama ya, yang sampai saat ini kamu mungkin nggak tahu seperti apa kabar dia, benar-benar sepi banget ya. King of Pentacles, tidak ada pergerakan, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang yang saat ini kamu tunggu ya kedatangannya, belum aja ada kejelasan seperti apa gitu. Sedangkan seseorang ini sudah sangat menggebu perasaannya sama kamu, kamu juga memiliki perasaan menggebu nanti pada saatnya ketemu. Mungkin juga sering banyak bercanda ya, apa humoris, kalian ini bisa nyambung kok ya. Bisa nyambung Pisces dengan Gemini karena orang-orangnya humoris dan mungkin karena kaku atau ini ya, kayak apa teman-teman, kayak kikuk ya namanya orang pertama gitu ya. Tapi kalau udah salah satu yang ngeduluin mungkin sentuhan tangan atau apa, mungkin kamu nggak terlalu canggung ya. Di sini seperti itu yang terbaca. Oke, seseorang yang akan mencintai kamu, memberikan kehangatan dan kasih sayang sepanjang hari. Ini orang jatuh cintanya sampai tenggelam loh ya, berhayal gitu. Jadi pada saat ketemu sama kamu memaksa, nanti maksa PC, maksa telepon terus, dan pinginnya kirim-kirim gambar foto gitu kan, orangnya terlalu ini apa yang membara cintanya, karena the moon dengan the lovers tuh ketemu tuh ya dalam banget gitu loh, cintanya dalam bener-bener sampai pakai hati fisik jadi satu loh teman-teman. Ini pertukaran sukma langsung, ngeri ya.
Tapi ya segitunya ya, kamu percaya dengan orang ini, tetapi kamu juga tidak terlalu tumbuh perasaan cintanya kepada orang ini. Tidak terlalu, tapi kamu seneng gitu loh. Kamu suka, kamu tertarik juga, tapi kayak ngambang gitu hatinya, kayak lagi nunggu siapa gitu ya. Yang mungkin sampai hari ini belum kedatangan, belum kelihatan hilalnya, dan kamu juga nggak kecewa lagi terhadap orang tersebut ya. Jadi jangan sampai PHP nanti kamu di ini dia udah kayak mabuk kepayang sama sikap kamu, sama love bombing kamu, tiba-tiba kamu PHP-in dia. Waduh, kasihan juga ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau aku lihat nanti lama kelamaan dia bakalan tenggelam juga. As of Cups teman-teman ya. Kedepannya perasaannya akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam ke kamu, tapi kamunya di sini kayak kurang kuat cengkramannya di perasaan di sini ya, karena masih pikirannya kemana-mana ya. Aku lihat di Ten of Swords di sini dan King of Pentacles, kayak santai gitu kamu ngadepin orang ini tuh, kayak nggak menggebu-gebu kepingin punya hubungan yang serius, sedangkan dia udah mau serius, tapi kamu kayak nggak mau dibawa, nggak mau diarahin ke sana ya. Pandangan pikiran kamu selalu melenceng keluar gitu, tapi kalau diajak bermesraan kamu nggak nolak gitu ya. Ini yang membuat dia nanti akan banyak bersedih ya. Dan nanti kalau sudah waktunya pasti akan terlihat sisi buruk yang mungkin kamu punyai. Kamu mungkin belum siap karena ada sesuatu beban yang aku bilang tadi di awal yang belum selesai. Hati-hati, hati-hati banget sih ya, karena cintanya ini akan semakin dalam, dia akan susah untuk move on dari kamu ya, tenggelam di dalam asmara yang tercipta ya karena hayalannya dia. Jadi gini, saat melihat kamu dia udah tertarik banget, ingin melakukan banyak apa ya, kayak seringnya pengennya deketin, telepon gitu ya. Terus nanti kebiasaan itu tuh semakin dalam gitu, semakin dia candu sama kamu, semakin kayak nggak bisa lepas dari kamu. Tapi nanti ada satu titik di mana kamu yang mulai kangen, jatuh cinta sama dia. Nah, di sini hati-hati ya, karena pada saat di sini kamu akan mengalami kayak bukan diri kamu gitu. Tiba-tiba nanti ya kamu sendiri yang narik hubungan ini keluar. Tiba-tiba pada saat kamu terluka menunggu seseorang ini gak kunjung datang, terus kamu kesel sama dia ya, kamu jadi pelampiasan dia. Nanti setelah itu kamu meninggalkan dia. Jangan seperti itu ya. Benar-benar selesaikan dengan masa lalumu, jangan ditunggu. Kalau memang tidak ada kejelasan ya, bismillah aja buka hubungan baru. Jika memang orang ini adalah tepat bagi kamu, pasti di hati udah terasa nyaman. Jadi pada saat cintanya menggebu itu, ayo langsung aja ke KUA. Jangan sampai nunggu persiapan uang ini, itu akan lama lagi, banyak godaannya gitu. Jangan takut menjalani hubungannya, jangan takut ya kalau nanti kebablasan gitu ya. Soalnya ini orang dalam loh, kamu tuh menghanyutkan buat dia ya, punya gairah yang cukup memporak-porandakan perasaan cintanya dia tuh. Jadi bikin kayak terhanyut ngeliat kamu tuh, bener-bener kayak apa ya, kamu harus dapat gitu, berambisi gitu dianya ya. Aduh, oke. Segala sesuatu jangan lupa memang harus selalu minta pertolongan dan petunjuk kepada Sang Maha Kuasa ya. Baik buruknya hanya Dia yang tahu. Seperti apa buat kita dan bagaimana kehidupan kita ke depan nanti, belum tentu dia akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamunya bercabang di hati kamu ya, sudah jelas pasti ada kehancuran di sana. Jangan sampai kamu mempermainkanlah orang lain itu ya. Kalau memang nggak suka, bilang dari awal nggak suka. Jangan datangkan orang lain untuk menyembuhkan lukamu. Kalau kamu belum sembuh ya sembuhin dulu, karena aku lihat di dia juga seperti itu, di kamu seperti itu. Tapi kalau dia mungkin sudah mau melupakan orang itu, tapi kalau kamu mungkin masih nunggu. Jangan begitu ya, tetap harus teman-teman, ikhlas dengan kepergian seseorang yang kamu tunggu itu. Walaupun dia baik buat kamu, tapi tidak buat Tuhan untuk kamu ya. Tuhan ingin melindungi kamu dari sesuatu kesengsaraan yang berkepanjangan di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita salah jalan, salah pilih orang ya. Dan tetap semangat menghadapi situasi yang rumit
Karena kalau kita berpikir negatif, ya aura jadi jelek. Tapi kalau kita positif terus, kenceng auranya, mencengangkan. Kayak orang marah, pernah nggak ngalamin marah besar banget? Dan kamu bisa teriak nunjuk-nunjuk orang, di saat itulah auramu itu keluar. Bagus, orang takut ngelihat kamu, suara kamu lantang, marah kamu keras. Kelihatanlah kamu menawan, tidak menakutkan. Justru di situ kamu terlihat seperti ini, baru saya sebenarnya marah tapi untuk kebaikan, bukan marah pas lagi pacaran ya. Biasanya kalau lagi pacaran itu sama-sama salah, tapi itu ego yang dipakai, bukan membenarkan kebenaran. Kalau menurut aku sih seperti itu, tapi nggak tahu ya gimana, orang kan beda-beda. Yang aku lihat seperti itu, orang yang saat ini juga orangnya humoris ya, yang akan dekat dengan kamu, mungkin juga ada jodoh ya, humoris, dan dia juga romantis, dan tentu saja bikin kamu juga sebenarnya bisa kecanduan. Tapi kalau kamu pakai hati ya di sini, karena kamu belum 100% menerima kedatangan dia, keadaan dia yang tiba-tiba mungkin membuat kamu juga belum siap. Nah, buat teman-teman jangan lupa niatin gitu biar selesai gitu, yang lalu udah selesai, sekarang buka lembaran baru. Energi dari Pisces, Aquarius, ada Aries, ada Capricorn, Virgo, Scorpio, ada Libra, Cancer, Libra, Aries, Virgo ya. Ada Pisces, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada Virgo lagi, ada Aries, Sagittarius, dan Gemini. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa buat lihat zodiaknya. Beneran loh, itu tuh bisa bikin kita itu sedikit punya pengaman gitu ya. Apalagi tahu tonnya, udah ngerti pasti bakal kayak mana endingnya gitu. Bukan aku mempengaruhi ya, tapi kalau bagi teman-teman yang mau segera menikah, seperti itu yang dilihat ya. Kalau mau private trading boleh ya, silahkan. Dan kita lihat untuk energi inisialnya dari siapa aja, yuk. Q, S, I, M, D. Kok ngacak sih aku? Ada B, F, U, A, dan H. Terima kasih lagi buat teman-teman yang selalu setia di channel aku. Tetap dukung aku ya, doain semoga cepat naik viewernya juga. Soalnya kayaknya lambat nih viewer aku nih. Gak apa-apa lah, semoga kita semua dikasih dikasih semangat gitu dalam setiap proses cita-cita. Jangan mudah kendor. Tapi biasanya yang dari luar ini godanya tinggi ya teman-teman ya. Banyak banget orang-orang sekarang pada pinter sihir gitu, luar biasa ya. Kenceng banget. Itu hebat-hebat banget ya orang-orang kayak gitu. Belajarnya di mana sih? Ya teman-teman semuanya, tetap harus kontrol diri ya, jaga emosi gitu maksudnya. Terus hati-hati sama mulut kita, kadang orang tersinggung cepat banget ya, tiba-tiba sihir dateng, aduh padahal nggak tahu ngomong apa. Hati-hati banget ya. Terus kalau mau keluar rumah jangan lupa baca doa, itu penting. Karena udah banyak banget sekarang yang pakai yang nggak ngerti lah ya. Pasti kamu bisa ngerasain ya, kamu punya indera keenam kayaknya. Walaupun nggak bisa ngeliat tapi sensitif di hati. Hati-hati banget baca doa dari rumah mau keluar ya. Terus mau sama siapapun kenalan, pas pegangan tangan jangan lupa juga baca apa di dalam hati ya, salam. Bukan apa-apa, banyak orang yang sakit jiwa setelahnya ya. Iya, karena keedanan itu banyak banget teman-teman ya. Hari gini tuh tambah menjamur, mungkin karena
ini ya, banyak orang yang tercerahkan sehingga apa ya, seperti mudah menembus hatinya, pikirannya untuk mendapatkan kayak kelebihan seperti itu. Wah, luar biasa banget sih. Tetap jaga diri. Oke, bye bye.